saudara, saya menggantikan Pak Irwan Wijaya. Harusnya beliau yang melayani firman Tuhan malam ini, tapi karena ada delay pesawat, maka saya menggantikan. Oke, saudara siap terima firman Tuhan malam ini? Judul firman Tuhan malam ini, lakukan sesuatu bagi Yesus. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Rasul pasal 4, saya akan membaca ayat 32, jemaat yang mengasihi Tuhan 33, demikian kita saling bergantian. Lakukan sesuatu bagi Yesus. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka ayat 36-37 adalah ayat kunci perenungan kita. Oleh karena itu saya mengajak kita baca bersama-sama dengan suara mantap. 2, 3. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu gereja mula-mula didirikan, itu ada banyak orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mayoritas di antara mereka itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang sederhana. Sehingga ketika Tuhan melihat kebutuhan tersebut, Tuhan menaruh kerinduan. Katakan kerinduan. Tuhan menaruh panggilan ke dalam hati seseorang yang bernama Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Saya percaya karena kemanapun Yusuf pergi, dia senang menghibur orang. Amin. Kemanapun Yusuf pergi, dia senang membuat orang tersenyum. Dia senang membuat orang susah jadi senang, orang lemah jadi kuat. Dia senang mendorong, memotivasi orang-orang sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kita perlu teladani anak penghiburan, Yusuf Barnabas. Alkitab berkata bahwa Yusuf itu menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu, meletakkannya di depan kaki rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang-orang sesuai dengan keperluannya. Artinya Yusuf melakukan sesuatu bagi Yesus. Amin. Dan saya percaya bahwa Yusuf mau melakukan sesuatu bagi Yesus, bagi pekerjaan Tuhan, karena Yusuf mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi pasti melayani. Orang melayani belum tentu mengasihi, tapi orang mengasihi pasti melayani. Kasih tahu kanan kiri, orang mengasihi pasti melayani. Berapa banyak dari saudara yang mengasihi Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Kasih tahu kanan kiri, lakukan sesuatu bagi Yesus. Do something for Jesus. Amen. Do something for Jesus. Ya, orang yang mengasihi pasti melayani. Nah, hari ini kita akan belajar secara sederhana saja, ya, 3 kunci untuk kita bisa melakukan sesuatu bagi Yesus yang kita kasihi. 3 hal yang kita bisa pelajari malam ini untuk kita dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk kita. Yang pertama, kalau saudara mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, catat baik-baik, lakukan sesuatu walau harus berkorban. Katakan lakukan sesuatu walau harus berkorban. 2, 3. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan Yusuf Barnabas ketika dia melihat ada banyak orang miskin yang tidak memiliki harta benda? Alkitab berkata Yusuf menjual ladang miliknya. Itu artinya Yusuf bukan seorang yang egois. Yusuf bukan seorang yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Yusuf bukan seorang yang narsis. Tetapi Yusuf memikirkan kepentingan orang lain. Amin. Yusuf
mengutamakan kepentingan orang lain, mengutamakan pekerjaan Tuhan. Yusuf adalah seorang yang rela berkorban. Katakan rela berkorban. Rela berkorban untuk sebuah kepentingan yang lebih luas. Dia rindu hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya percaya istilah pengorbanan bukan istilah yang asing di telinga kita, ya kan? Apalagi ini orang-orang yang ada di sini adalah, saya melihat orang-orang yang aktif terlibat di BIC Bangkok, ya, luar biasa. Saya percaya bahwa kata pengorbanan bukan kata yang asing. Apa itu pengorbanan? Saya coba memberi definisi secara sederhana. Pengorbanan itu artinya sebuah tindakan mempersembahkan sesuatu yang berharga. Pengorbanan itu adalah sebuah action. Katakan action. Sebuah tindakan, offering, ya, mempersembahkan sesuatu yang berharga, yang bernilai. Itu artinya pengorbanan. Jadi kalau saudara ngasih sesuatu, ngasih barang rusak, saudara ngasih barang rongsokan, apa itu rongsokan? Saudara ngasih barang sisa, saudara ngasih barang yang udah jelek, saudara ngasih barang yang udah saudara bosan, yang kualitasnya udah amburadul, saudara kasih ke orang, itu mah bukan pengorbanan. Halo? Betul nggak? Semua orang juga kalau lihat barang jelek juga dibuang. Semua orang lihat barang sisa udah dibuang. Pengorbanan itu enggak. Pengorbanan itu akan selalu mempersembahkan sesuatu yang berharga. Jadi kadang ngerasa sakit nggak? Iya, karena itu berharga. Saudara sayang sama, tapi saudara mau berikan. Dan saudara lakukan itu karena saudara mencintai Tuhan. Ya? Saya pernah baca di waktu saya di mana ya? Di Ceras, Malaysia, Kuala Lumpur. Di Ceras, saudara ya, saya lihat ada 10 nilai-nilai pelayanan. Saya lupa yang 9, saya ingat 1 doang. Ya, tulisannya begini, ukuran pelayanan, ukuran dari sebuah pelayanan yang sejati itu bukan dari fasilitas, tapi dari pengorbanan. Saya tertarik, ukuran pelayanan sejati di mata Tuhan itu bukan banyaknya fasilitas, tetapi seberapa jauh kita mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Itu adalah pelayanan yang sejati. Amin. Saudara, saya bayangkan seandainya kita ada di posisi Yesus, atau kita diajak pelayanan sama Yesus. Saudara senang nggak kalau diajak pelayanan sama Yesus? Senang pasti kan? Saya beberapa waktu yang lalu diajak pelayanan sama Pak Johan Handoyo. Aduh, senangnya. Saya berdua tok sama beliau ke Batam. Rasanya senang, bangga gitu ya. Curhat nih. Terus masuk ke mana itu waktu itu kita naik ferry, terus dijemput sama gembala Batam, sama aktivisnya, ya. Terus mereka ngomong, wah Pak Johan bawa asisten itu. Saya langsung, wah, rasanya senang, bangga. Apalagi diajak pelayanan sama Tuhan Yesus. Wah, pasti lebih senang lagi, pasti lebih bangga lagi. Alkitab mencatat Yesus pernah khotbah di hadapan ribuan orang. Bayangkan kalau kita duduk di sebelah kanan kirinya Yesus. Wah. Alkitab mencatat Yesus pernah membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang. Bayangkan kalau kita jadi panitia membagikan roti. Ada tag name Dedi. Oh pasti jalannya juga beda. Ya, bagian roti 5.000 orang lihat kita semua. Wah pasti kita tampilannya beda. Kalau dilihat orang kan seneng kan. Wah, pelayanan model seperti itu semua orang mau. Semua orang bangga, senang, ya kan? Bagi roti, muncul lagi kan mujizat kan? Bagi roti, muncul lagi. Bagi roti, muncul lagi. Semua orang, kita pasti Dedi. Wah, pasti kita begini-begini, saudara. Apa tag name? Tag name atau name tag sih? Ya, name tag. Saudara ya. Yesus juga pernah melakukan mujizat. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Orang lapar dikasih makan, orang rasukan setan dilepaskan. Walalala. Bayangkan kalau kita ikut bersama Dia. Dan kita juga memiliki kuasa seperti Yesus. Berhadapan dengan orang mati, kita bisa bilang gini, Lazarus, bangkit. Kalau Lazarus bangkit ya saudara ya. Saya percaya kita semua senang. Wah keren banget pelayanku, bisa bangkitin orang mati. Suatu kali Bapak di surga berbincang-bincang kepada Yesus. Terus Bapak ngomong gini, Yesus, aku suka dengan pelayanan.
Orang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, orang lapar kamu kasih makan, orang mati kamu bangkitkan. Pelayananmu hebat, luar biasa. Tapi ada satu pelayanan lagi yang lebih berdampak kalau kau mau melakukannya. Oh, Yesus langsung berbinar-binar. Pelayanan apakah itu, Bapak? Bapak berkata, kalau kau mau lakukan pelayanan yang satu ini, maka kau bisa memindahkan orang yang seharusnya masuk neraka jadi masuk surga untuk selama-lamanya. Wah, Yesus senang. Wow, ini pelayanan yang luar biasa. Ini pelayanan lebih dahsyat daripada memberi makan orang lapar, membangkitkan orang mati. Karena kalau orang lapar dikasih makan, besok lapar lagi. Orang mati dibangkitkan, toh besok mati juga. Tapi kalau bisa memindahkan orang dari neraka ke surga, wow, ini pelayanan yang kekal. Ini pelayanan yang hebat. Ini mujizat terbesar. Aku mau. Apa yang harus aku lakukan? Kemudian Bapak berkata, pergilah ke kayu salib di bukit Golgota, mati dan tergantunglah di sana. Serahkan nyawamu kepada banyak orang. Kira-kira kalau saudara dan saya jadi Yesus, senang nggak dengar begitu, saudara? Halo? Tidak mudah. Saya harus katakan tidak mudah. Karena Yesus sendiri bergumul di Taman Getsemani. Betul? Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Dan dalam dunia medis, kalau seseorang sampai peluhnya menjadi seperti titik darah, itu artinya dia ada dalam kondisi yang sangat ketakutan, sangat tertekan. Dan Yesus berkata dalam doanya, ya Bapa, dengar, Yesus nyaris menyerah. Kenapa saya katakan nyaris menyerah? Karena Yesus berkata begini, ya Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Artinya kalau boleh ya jangan gitu loh. Karena berat. Saya takut. Kenapa Yesus takut? Karena Yesus tahu proses kematiannya. Yesus tahu kapan dia mati. Kita semua tenang-tenang aja karena kita nggak tahu proses kematian kita seperti apa dan kita nggak tahu kapan kita mati, betul nggak? Coba saya kasih tahu, Guntur, 3 hari lagi kamu mati. Dan proses kematianmu adalah dilindas truk, tulang belulang hancur berkeping-keping. Coba saya kasih tahu dalam 3 hari itu yang akan terjadi dalam hidupnya. Saya percaya peluhnya akan menjadi seperti titik darah. Dia pasti akan sangat takut. Kita kan semua tenang-tenang aja karena kita nggak tahu proses kematian kita seperti apa dan kapan kita mati. Kita pikir kita bisa hidup 1000 tahun lagi. Tapi coba seandainya diberitahu kapan saudara mati dan bagaimana proses kematian saudara. Wow. Pakai pada waktu itu Yesus sangat takut. Tapi yang menarik, Yesus berkata, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Artinya apa? Artinya begini, secara daging aku nggak senang melakukan ini. Secara daging aku merasa harga diriku diinjak-injak kalau aku melakukan ini. Secara daging, masa aku harus seperti ini? Nggak bisa. Berat kalau aku harus melakukan ini. Apa kata orang? Apa kata dunia? Kalau saya harus melakukan ini. Tetapi kalau ini menyenangkan hati Bapa, tapi kalau ini membuat banyak orang diberkati, meskipun secara daging sakit gengsiku, harga diriku rasanya remuk kalau aku lakukan, tapi kalau ini menyenangkan hati Bapa, kalau ini membuat orang lain diberkati, kalau ini membuat hidupku berdampak untuk banyak orang, aku akan lakukan. Cinta itu selalu butuh. Cinta sejati butuh pengorbanan. Yesus berkata, ampunilah orang yang menyakiti hatimu. Saya tahu tidak mudah. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Saya tahu tidak mudah. Yesus berkata, berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Tidak mudah. Tapi saya percaya kalau kita mengasihi Yesus, kita pasti mau melakukan firman-Nya. Orang yang mengasihi pasti melakukan firman-Nya. Dia berkata, Tuhan, aku gak bisa mengampuni orang itu. Tuhan, dia sudah terlalu menyakiti hati. Tuhan, berat. Tapi kalau ini menyenangkan hati Tuhan, aku mau melakukannya. Dan saya mau kasih tahu, pengorbanan itu menginspirasi banyak orang. Prajurit Romawi berkata, Yesus benar-benar anak Allah bukan waktu Yesus melakukan mujizat. Tapi prajurit Romawi berkata, Yesus benar-benar anak Allah ketika dia melihat Yesus tergantung di atas kayu salib. Dan saya percaya kenapa hari ini kita semua cinta Yesus. Kenapa sampai hari ini kita berkata, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Karena Yesus mati buat kita. Mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Karena Yesus mati buat kita. Yesus gak cuma khotbah tentang kebenaran, tentang kebaikan seperti yang lainnya.
Semua orang bisa khotbah. Semua orang bisa bicara tentang kebajikan, tentang wisdom, tentang banyak hal. Banyak orang pintar, banyak orang berhikmat. Tapi kenapa kita memilih Yesus dan bukan yang lain? Karena yang lain tidak mau mati buat kita. Mereka cuma ngomong saja. Tapi kita tahu Yesus tidak cuma bicara tentang kasih, tapi dia rela berkorban, turun dari sorga ke dunia, dari Allah pencipta menjadi ciptaan, menjadi manusia, dan dia mati buat kita. Itu sebabnya kita akan berkata, aku mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Kalau saudara rindu hidupku jadi berkat untuk suami, istri, anak, orang tua, mertua, menantu, orang-orang di sekitarmu, saudara harus rela berkorban. Kenapa dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu? Kok nggak di bawah telapak kaki anak? Kenapa? Karena wanita itu adalah orang-orang yang wow. Saya memuji wanita nih, ya. Saya sedang memuji wanita itu memang luar biasa, saudara. Saudara tahu nggak, kita bisa ada seperti ini karena ada seorang wanita yang mau berkorban, merelakan dirinya yang slim, yang mungkin seksi, jadi melar. Bayangkan kalau semua wanita tidak mau melar. Bayangkan kalau semua wanita nggak mau tubuhnya jadi mekar. Maka dengar baik-baik para pria, kita nggak pernah ada di sini hari ini. Nggak tahu kita ada di mana. Bayangkan kalau semua ibu nggak mau, mereka bilang nggak bisa, udah slim, udah seksi gini, harus melar, mekar. Udah gitu kalau udah ini baliknya susah lagi. Ada beberapa ibu-ibu yang cepat baliknya ya. Tapi saya mengamati ada banyak yang susah baliknya. Tambah melar, tambah mekar. Apalagi kalau anaknya 3, 4, ya kan? Udah susah, udah nggak slim lagi. Ya kan? Udah nggak langsing lagi langsung. Tapi puji Tuhan karena mereka mau berkorban. Makanya kita bisa ada. Makanya kenapa dikatakan surga di bawah telapak kaki itu. Kalau saudara rindu hidupmu jadi berkat. Berapa banyak dari saudara rindu hidupmu jadi berkat bagi banyak orang, memuliakan Tuhan? Kita tahu sama kanan kirinya. Berkorban yuk. Oke? Berat ya, tidak mudah. Oh, tentu tidak mudah. Kalau mudah bukan pengorbanan. Ya, memang berat, memang tidak mudah. Tapi karena kita semua mencintai Tuhan Yesus, kita mau melakukannya. Do something for Jesus. Yang kedua, kalau saudara melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, yang kedua, catat, lakukan sesuatu walau itu hal kecil. Katakan, lakukan sesuatu walau itu hal kecil. 2, 3. Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu gereja mula-mula membutuhkan dana yang sangat besar. Saya ulangi, dana yang sangat besar. Yusuf memberikan ladang miliknya untuk dijual. Oke, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Bagi Yusuf secara pribadi, tanah yang dia jual nilainya besar atau kecil? Besar. Tanah gitu loh. Tanah itu kan dijamin aja harganya naik terus, betul nggak? Investasi yang bagus gitu kan. Tanah besar, saudara. Tapi saya mau tanya, apakah tanah yang dia jual itu, ya, bisa mencukupi kebutuhan dana yang sangat besar yang dibutuhkan oleh gereja mula-mula pada waktu itu? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Nilainya besar atau kecil? Kalau dibandingkan dengan dana yang sangat besar, kecil. Tapi meskipun kecil, meskipun nggak bisa mencukupi, Yusuf tetap melakukan sesuatu. Nah ini yang bagus nih. Yusuf nggak hitung-hitungan, ya nggak bisa lah satu tanah dibandingin, nggak bisa, udah diam aja deh, nggak usah. Nggak, dia tahu apa yang dia kasih itu kecil nilainya dibandingin dengan kebutuhan dana itu. Dia tahu yang dia kasih itu nggak bisa mencukupi kebutuhan dana gereja yang sangat besar. Dia ngerti banget. Tapi meskipun begitu, dia tetap melakukan sesuatu. Itu yang saya sebut dengan excellent. Excellent itu bukan berarti harus sempurna. Excellent itu bukan berarti semua yang kita lakukan, kita bisa lakukan seorang diri. Wow, I'm Superman, I'm a Wonder Woman. Pelayanan ini gak bisa jadi kalau gak ada aku. Hati-hati ya ngomong itu ya. Gereja ini gak bisa berdiri kalau tanpa aku. Hati-hati ya. Saudara, ini gereja Tuhan. Amin. Gereja ini akan terus ada karena Yesus yang mendirikannya. Kita tidak perlu khawatir. Walaupun itu hal kecil, excellent itu artinya kita mau melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau kita memang nggak bisa lakukan, ya sudah.
Itulah gunanya tubuh Kristus. Artinya memang kita saling membutuhkan. Katakan saling membutuhkan. Artinya memang gak ada one man show di gereja ini. Gak ada one man show, gak ada orang hebat di gereja ini. Hanya Yesus yang hebat. Kita ini super team. Katakan super team. Amin. Saya gak bisa sendirian melakukan pelayanan yang besar ini kalau gak ada Pak Suwandi, Bu Esther, dan elders, workers, saudara-saudara sekalian. Kalau gak ada, gak mungkin bisa jalan, saudara. Tapi karena ada saudara-saudara sekalian, kekurangan, kelemahan ada nggak? Ada. Tapi itulah gunanya saudara-saudara seiman, supaya bisa saling melengkapi, saling menutupi kelemahan dan kekurangan masing-masing, sehingga pekerjaan Tuhan harus terus berjalan sampai Yesus datang kali yang kedua. Bilang sama kanan kiri, lakukan sesuatu walau itu hal kecil. Coba lihat Kisah Rasul pasal 9. Ada satu hal kecil yang dilakukan oleh Yusuf Barnabas, tapi dampaknya luar biasa. Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 27. Mari kita baca bersama 2-3. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. 27. Tetapi siapa? Barnabas menerima dia, garis bawahi, menerima dia, dan membawanya kepada rasul-rasul, dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Sudah tahu kisah Saulus lah ya, dia pembunuh berdarah dingin, dia benci sekali dengan para murid Yesus. Dan kita semua tahu ceritanya ketika dia sedang ada dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus ketemu Tuhan Yesus, betul? Dalam bentuk cahaya, lalu dia rebah, matanya buta, dan singkat cerita akhirnya dia bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika saat itu Saulus bertobat, terima Yesus, tentu dia tinggalkan kehidupannya yang lama. Tentu dia tinggalkan komunitas-komunitasnya yang lama, dan dia mau bergabung dengan komunitas yang baru. Dia mau ikut FA nih ceritanya. Habis bertobat, lahir baru kan, hatinya pasti berbunga-bunga, pengen ikut FA. Begitu mau ikut FA, ini cuma istilah ya, mau bergabung sama murid-murid Yesus, Alkitab bilang semua murid Yesus menolak. Bayangkan kalau kita jadi Saulus, baru bertobat, hatinya lagi berbunga-bunga, udah ninggalin kehidupan yang lama, pengen gabung ke kehidupan yang baru, pengen gabung sama murid-murid Yesus, ditolak. Gimana rasanya saudara ditolak? Halo? Pernah ditolak? Cinta ditolak. Nah, kan saya ngomong. Kenapa sampai begitu? Orang ditolak itu sakit, saudara. Saulus itu, bayangin dia udah tinggalin kehidupannya yang lama, dia mau gabung, ditolak. Jangan-jangan dia pura-pura jadi murid Yesus. Nanti dia tahu tempat ibadah kita. Dia bantai kita semua. Iya kan? Tapi bersyukurlah, ada seorang yang bernama Yusuf Barnabas. Dikatakan Yusuf Barnabas menerima Saulus, dan dia sharing sama Saulus, gimana cerita pertobatan kamu? Lalu Saulus cerita bagaimana kisah pertobatannya, dan saat itu Yusuf mempercayai Saulus. Pertobatannya asli, pertobatannya tidak palsu. Aku jamin, aku mau jadi pendamping, pembimbing rohaninya. Aku tanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama dia. Hal kecil, hal sederhana, menerima. Katakan menerima. Semua orang bisa gak menerima? Bisa. Tapi waktu itu hanya Yusuf yang mau melakukannya. Murid-murid lain tidak. Semua takut sama Saulus. Dan kita tahu siapa Saulus. Hei, dia pengkhotbah bangsa-bangsa, dia penginjil internasional. Kita semua tahu berapa banyak gereja dilahirkan dari pelayanan Saulus. Kita semua tahu dari 27 kitab perjanjian baru, 13 surat ditulis oleh satu orang yang bernama Paulus. Siapa yang lebih terkenal, Paulus atau Yusuf? Paulus. Yusuf gak terkenal. Gak apa-apa kata Yusuf. Ya, gak terkenal gak apa-apa. Tapi bayangkan kalau waktu itu, ketika Saulus mau bergabung dan tidak ada satu orang pun yang mau menerima dia, bisa jadi Saulus kembali kepada kehidupannya yang lama, dan bisa jadi dia menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Betul nggak? Bisa jadi dia berkata, oh gini toh orang Kristen, katanya kasih, aku mau bergabung ditolak. Oke, kalau gitu cukup ya, aku
kembali saja kepada kehidupan yang lama, aku bantai kalian semua lebih kejam. Orang kalau udah kepahitan tuh seremnya minta ampun semua. Aku bantai kalian semua. Tapi bersyukurlah, karena saat itu Yusuf Barnabas mau menerima dia. Puji Tuhan. Sehingga kita kenal ada yang namanya Rasul Paulus. Amin. Kita kenal ada orang yang bernama Rasul Paulus. Saya mau katakan, hal kecil, hal sederhana, kalau kau lakukan dengan sepenuh hati, akan membawa dampak yang tidak pernah kau duga-duga sebelumnya. Amin. Waktu ada 5.000 orang kekurangan makanan, ada anak kecil bawa 5 roti 2 ikan. Saudara, saya mau tanya, 5 roti 2 ikan bagi anak itu nilainya besar atau kecil? Besar, saudara. Satu aja udah kenyang. Ini 5 roti 2 ikan. Tapi bagi 5.000 orang, nilai 5 roti 2 ikan besar atau kecil? Yang kecil lah, 5 tambah 2 sama dengan 7. Nggak mungkin 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Semua orang juga tahu. Bisa jadi pada waktu itu ketika anak kecil itu bawa 5 roti 2 ikan, dia bisa bilang, mereka orang kita butuh 5.000 orang. Masa dia mau 5 roti 2 ikan? Dia nggak ngerti matematika. 5 tambah 2 kan 7, bukan 5.000 ya. Bisa jadi orang-orang berkata, apa sih anak kecil ini? Aneh, ya kan? Bisa jadi digoblok-goblokin tuh anak kecil, saudara, sama murid-murid Yesus. Bisa jadi, tapi anak kecil itu menyerahkan 5 roti 2 ikan di tangan Yesus. Dia nggak peduli dengan omongan orang, dia serahkan. Hal kecil, hal sederhana. Dan ketika 5 roti 2 ikan yang nilainya kecil itu ada di tangan Yesus, Yesus buat mujizat. Terjadi multiplikasi, bahkan sisa 12 bakul. Dengar baik-baik, hal kecil, hal sederhana kalau kau bawa ke tangan Yesus, Yesus bisa melipat gandakannya, bahkan berkelimpahan. Sebab Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberikan dalam segala kelimpahan. Amin. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. You never know. Saudara kalau punya anak-anak, jangan pernah meremehkan anak-anak. Ingusan. Apa itu ingusan? Anakku culun. Jangan bilang anak culun ya. Kalau anaknya culun berarti orang tuanya. Ya, bagaimanapun juga anak itu adalah orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai anak panah di tangan pahlawan. Siapa pahlawannya? Orang tua. 10-20 tahun lagi, kau mau lihat apa dalam diri anakmu? Dia bisa jadi Hitler, pembunuh berdarah dingin, atau dia bisa jadi seperti Tuhan Yesus yang hidupnya bisa menginspirasi banyak orang. Pilihannya di tangan orang tua. Didiklah anakmu baik-baik. You never know. Saudara nggak pernah tahu. Tampangnya nggak bejaji. Nggak bejaji. Apa itu orang bejaji? Tampang nggak menjanjikan, culun, mungkin hidungnya pesek, hitam, hidup lagi gitu ya. Tapi saudara nggak tahu siapa tahu dia adalah Barack Obama. You never know, dia kan jadi presiden. Saudara jangan pernah meremehkan Guntur Siombing. 10-20 tahun lagi dia jadi penyanyi bangsa-bangsa. Dia jadi pencipta lagu internasional. You never know. Sayangi dia hari ini. Mungkin gak berjanji mungkin, tapi dia punya roh sang juara. Roh yang lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Mujizat masih ada. Saudara, saya mau cerita satu kali, ini kisah nyata saudara ya. Ada KKN besar-besaran terjadi di Amerika Serikat, pendeta terkenal banget. Lalu karena terkenal, wah itu penuh tuh stadion saudara. Lalu nyanyi-nyanyi puji-pujian penyembahan mau masuk firman, ada 2 anak remaja datang telat. 2 anak ingusan datang telat. Ya. Wah, stres dia melihat kursi-kursi udah penuh semua. 2 anak ini celingak ke kanan, celingak ke kiri. Gak ada yang peduli sama mereka berdua. Asyir ada gak? Ada. Tapi semua asyir di belakang begini. Ya, telat. Jam berapa nih? Iya, udah mau firman baru datang, dasar anak kecil. Udah gak usah diladenin, biar tahu rasa. Iya, biarin aja, diemin aja. Asyir-asyir semua gini saudara. Anak itu mau nangis, namanya juga anak kecil, ya kan? Mau nangis rasanya. Udah, kita udah salah nih, pulang aja nih. Lalu mereka berdua mau pulang. Tiba-tiba ada 1 asyir datang mendekat pada mereka dan berkata, stop, mau kemana adik? Kami mau pulang om, kami salah. Kami datang terlambat. Kami mau pulang aja. Gak ada kursi buat kami. Jangan, kalian harus dengar firman Tuhan. Saya akan carikan kursi. Teneng, ya kan? Orang ini asyir mulai teneng. Terus dia lihat, ada 2 kursi. Kalau dicari mah pasti ada. Amin. Males nyari aja. Ada saudara. Ternyata ada 2 kursi di tengah.
Lalu dia bilang, permisi om, tante, ya biar dua anak remaja mau dengar firman Tuhan. Dia duduk, oh iya silakan. Lalu dua anak ini matanya berbinar-binar, lihat si Asya ini, matanya berbinar-binar. Terima kasih. Kamu duduk dengar firman Tuhan. Mereka sedih, mereka bahagia. Pikir Asyanya seperti malaikat. Lalu duduk mereka berdua dengar firman. Tang. Firman selesai. Pendetanya ngomong gini, siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Angkat tangan tinggi-tinggi. Banyak orang angkat tangan, termasuk dua anak remaja ini. Angkat tangan, nangis. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan beberapa tahun kemudian, salah satu dari dua anak ini menjadi pengkhotbah internasional, penginjil bangsa-bangsa. Namanya Dr. Billy Graham. You never know. Bayangkan kalau hari itu semua asyir cuek. Bayangkan kalau hari itu semua asyir berpangku tangan, mencaci maki dan menghakimi dua anak yang telat itu. Sehingga akhirnya mereka berdua pulang dan gak dengar firman Tuhan. Bisa jadi. Billy Graham tidak pernah ada. Itu misteri telat itu. Sehingga akhirnya mereka berdua pulang dan gak dengar firman Tuhan. Bisa jadi. Billy Graham tidak pernah ada. Itu misteri kedaulatan Allah. Tapi maksud saya, karena ada satu asyir yang mau melakukan hal yang kecil, mencarikan kursi, semua orang bisa lakukan. Tapi toh gak mau orang lakukan itu. Tapi orang ini mau lakukan. Dan ketika orang ini melakukannya dengan segenap hati, hal kecil, hal sederhana, lahirlah Billy Graham. Sudah tahu siapa nama asyir itu? Ada yang tahu siapa nama asyir yang memberikan tempat duduk kepada dua anak itu? Halo? Saudara nggak tahu? Saudara nggak tahu siapa nama asyir? Sama, saya juga nggak tahu. Karena memang nggak dicatat dalam sejarah. Kalau Dr. Billy Graham dicatat namanya, tapi nama asyir itu tidak tercatat. Tapi saya percaya namanya tercatat di kerajaan sorga. Segala jeripaya dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya percaya asyir itu dapat mahkota kehidupan dari Tuhan. Amin. Hal kecil, hal sederhana kalau kau lakukan dengan segenap hati akan membawa dampak yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, ya, Guntur boleh iringin. Kalau saudara mau lakukan sesuatu bagi Tuhan, catat ini, lakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan lakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 4 tadi, 2 ayat terakhir bicara bagaimana Yusuf menjual ladang miliknya, membagikannya, dibawanya ke depan kaki Rasul-Rasul, lalu dibagikan kepada orang-orang sesuai dengan keperluannya. Dan kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 5, di sana dikatakan juga ada sepasang suami istri yang juga melakukan hal yang persis sama. Mereka menjual ladang miliknya, bawa ke hadapan kaki Rasul-Rasul, tetapi hasilnya berbeda. Yusuf diberkati Tuhan, suami istri ini mati di tempat. Kenapa? Karena Yusuf melakukannya dengan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Suami istri ini mendustai Roh Kudus. Mereka menahan sebagian hasil penjualannya. Artinya hati mereka tidak lurus. Motivasi mereka tidak lurus. Siapa nama suami istri itu? Ada sebuah quotation bagus. Berkata begini, yang terpenting bukan apa yang terpenting di mata Tuhan bukan sekedar apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukan dan untuk siapa kita melakukan. Saya ulangi, yang terpenting di mata Tuhan itu bukan sekedar apa yang kita lakukan, yang kelihatan secara kasat mata. Bagus ya pelayanannya, bagus tuh kamu memberi, tanah dijual loh untuk gereja, wow, rohani sekali. Bukan sekali. Ya, artinya, wow, gak banyak orang yang mau berkorban seperti kamu. Kamu luar biasa, generous. Tapi di mata Tuhan yang terpenting bukan sekedar apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukan itu dan untuk siapa kita melakukannya. Galatia 1 ayat 10, ayat terakhir. Galatia 1 ayat 10. Mari kita baca bersama 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau adakah ku coba berkenan kepada manusia? Baca dengan keras, 2, 3. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah. Saya ulangi, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, mencari puji-pujian dari manusia, mencari popularitas dari manusia, maka aku bukannya.
hamba Kristus. Hamba Kristus adalah seseorang yang mencari God's favor, perkenanan Tuhan. Bagi dia hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan mencari kesukaan manusia. Saudara dengar, kalau saudara melayani karena manusia, siap-siaplah kecewa. Saya ulangi, saya kasih tahu realita. Kekristenan itu konkret, kekristenan itu realita. Kalau saudara melayani demi menyenangkan hati pendeta, saudara melayani demi menyenangkan, Pak Suwandi, saudara melayani demi menyenangkan para elders, workers, atau gembala pembina, Pak Niko, Pak Johan. Kalau saudara melayani untuk kesenangan manusia, saudara cari kesukaan manusia, saya mau kasih tahu, siap-siaplah kecewa dan bisa undur. Karena manusia itu berubah. Sorry to say, hari ini mereka senyum sama saudara, minggu depan belum. Hari ini mereka bilang, "Weh, khotbahmu bagus. Weh, pelayananmu bagus. Kami senang sama kamu." Bulan depan, tahun depan, belum tentu. Ada dua hamba Tuhan cerita waktu mereka merintis gereja, sebelum mereka cerita. Satu cerita, ini kisah nyata cerita. Saya dengar dari pendeta, saya nggak dengar langsung. Dia cerita gini, waktu mereka merintis gereja, ada satu orang kaya banget. Kaya banget. Jemaatnya baru waktu itu 20 atau 30, saya lupa. Mereka namanya juga perintisan kan dari nol. Tapi harus sampai kaya banget Big Boss. Lalu Big Boss ini bilang gini, "Saya suka khotbah Bapak. Sudah gini aja, saya dukung semua. Saya tempat, sound system, alat musik, kursi, saya beli semua." Pada yang lain memang kurang. Dia kaya banget. "Tenang aja Pak Pendeta, saya dukung pelayanan Bapak." Senang pendetanya berbunga-bunga. Ya didukung pelayanannya sudah di Indonesia. Di Indonesia saya lupa kota apa, di Jawa kalau nggak salah. Lo akhirnya benar saudara, kursi datang, alat musik dia yang beli sendirian, sound system dia yang beli saudara. Dia suka sama pendeta ini. Namanya juga manusia. 2, 3, 4, 5 tahun kemudian, pendeta ini namanya juga manusia. Pendeta bisa salah kan? Pendeta bisa keliru. Lalu bentrok. Orang kaya tersinggung habis sama si pendeta. Lalu dia bilang ini, "Pak, mulai hari ini saya keluar dari gereja ini. Dan catat baik-baik, saya akan keluar bersama dengan seluruh inventaris yang sudah saya kasih. Saya tarik semua pemberian saya biar Bapak tahu rasa. Kalau nggak ada saya nggak jalan gereja." Saudara, pendeta ini bengong, jemaat lain semua bengong. Lah kita ibadah pakai apa? Saudara tahu nggak? Kursi diambil semua, sound system diambil semua, alat musik diambil semua. Sampai ini kan dialog antara dua pendeta. Kamu kalau cerita tentang perintisan jemaat itu menarik saudara. Macam-macam ceritanya. Terus mereka bilang, "Kok bisa sih orang itu?" Lah saya mau tanya. Waktu dia ngasih, itu ngasih untuk pribadi kamu atau untuk pekerjaan Tuhan? Ngomongnya sih waktu itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tapi saya juga kaget. Waktu dia senang, dia baik. Waktu saya setuju sama dia, dia baik. Tapi begitu dia nggak senang, begitu nggak sependapat, begitu nggak setuju, mateng. Marah dia, tarik semua. Saudara, ngeri. Ini kisah nyata di Indonesia. Waduh. Dari situ kita belajar orang kaya ini memberi untuk siapa? Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kepuasan dirinya. Ini loh aku. Aku nih sound system apa semua. Dan begitu dia nggak suka, dia nggak setuju, dia ambil semua. Saudara, ngeri sekali. Tapi itu kisah nyata. Saya mau kasih tahu, kekristenan itu realita. Kekristenan itu konkret. Oleh karena itu kalau saudara hari ini berkata, "Aku mau melayani Tuhan," pastikan hidupmu hanya mencari perkenanan sorga. Pastikan God's favor. Pastikan saudara hanya mau mencari kesukaan manusia. Jadi kalau ada orang puji saudara, jangan terlalu gede kepala. "Oh Guntur, permainan musikmu hebat, luar biasa. Malaikat aja minder." Kalau memuji itu harus di depan banyak orang. Tapi kalau negur, kata Yesus, 4 mata secara pribadi. Nah, Guntur, sekalipun orang semua memuji kamu, jangan langsung besar kepala, karena Yesus belum tentu memuji kamu. Apa artinya? "Dedi, khotbahmu bagus, penuh urapan, saya senang banget." Tapi apa artinya ketika saya ketemu Yesus, Yesus berkata, "Aku tidak kenal kamu, Dad." Matius 7 ayat 21, pada hari terakhir ada banyak orang bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, melakukan banyak mujizat demi nama Yesus. Bukan satu mujizat, banyak mujizat. Ini hamba Tuhan kalau jadi gembala pasti penuh. Dia melakukan banyak mujizat, tapi pada hari itu Yesus akan berterus terang dan berkata, "Aku tidak kenal kamu."
berbuat kejahatan. Perikop itu bicara tentang nabi palsu. Ternyata mereka adalah serigala berbulu domba. Domba bicara kekristenan, tapi dalamnya ternyata bukan Kristus. Dalamnya bukan domba, mungkin kambing dan lain sebagainya. Serigala buas ternyata. Tanya sama kanan kiri, kamu serigala atau domba? Asli domba atau serigala berbulu domba? Coba tanya. Asli domba. Kita murid Yesus sejati semua, amin. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saudara, satu kali ada seorang pianis terkenal. Satu kali ada seorang pianis terkenal, saudara. Katakan amin. Enggak, ini bukan cerita tentang Guntur Sionti. Ada seorang pianis terkenal, dia konser di mana-mana. Suatu kali dia konser di kotanya sendiri, kota kelahirannya sendiri. Dia main piano dengan sangat bagus. Sampai akhir konser, saudara. Penonton di lagu terakhir, penonton semua berdiri. Mereka tepuk tangan, mereka bilang, wow, excellent. Mereka gak mau berhenti, terus tepuk tangan, standing applause, terus. Padahal udah selesai pertunjukannya. Layar sudah ditutup, spotlight sudah dimatikan, tapi penonton gak ada yang mau duduk, berdiri, tepuk tangan, lagi. Lalu manajernya berkata sama si pianis itu, mainkan lagu ini, mainkan satu lagu lagi. Semua orang memuji kamu, semua orang tepuk tangan buat kamu, mainkan satu lagu lagi. Lalu pianis ini berkata, tunggu Pak, saya mau lihat dulu di balik layar. Betulkah semua orang berdiri dan bertepuk tangan? Kalau ada satu orang yang tidak berdiri dan bertepuk tangan, saya tidak akan main. Iya, semua orang, lihat aja sendiri. Baik, dia lihat dan dia lihat di tribun, di balkon, ada satu orang tua yang tetap duduk. Sementara semua orang berdiri tepuk tangan, satu orang tua itu tetap duduk. Dia tutup layarnya. Dia berkata, Pak, saya tidak main malam ini. Loh, kenapa? Ada satu orang tua di balkon yang tetap duduk. Mana? Coba lihat. Betul. Manajer berkata, ya ampun, orang tua, wong tua, wes tua. Mungkin orang kerungu, mungkin dia tuli, dia nggak bisa dengar, dia nggak ngerti ilmu musik. Kenapa sih? Kamu cuma satu orang aja ribet banget sih. Kamu lihat dong, semua orang berdiri buat kamu cuma satu aja, repot banget sih. Main dong. Lalu pianis ini berkata, Bapak tidak tahu siapa orang tua itu. Dia adalah guru piano saya waktu saya masih kecil. Dia ngerti banget yang namanya ilmu musik. Dan kalau dia belum berdiri, itu sinyal untuk saya berlatih lebih giat lagi. Saya malam ini tidak main, tapi saya berjanji, saya akan latihan lebih giat lagi. Karena yang saya tunggu di kemudian hari ketika saya konser, bukan tepuk tangan dari banyak orang. Saya nggak tunggu itu. Tapi yang saya tunggu nanti ketika saya konser adalah satu saja, guru piano saya berdiri. Dia beri tepuk tangan dan dia berkata, baik sekali permainan. Aku bangga punya murid seperti kamu. Hanya itu yang saya rindukan. Bagaimana dengan saudara? Manusia berubah-ubah. Kalau saudara mengandalkan manusia, saudara kecewa. Hari ini kalau saudara mau lakukan sesuatu yang terbaik bagi Yesus, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Paulus berkata, baik aku makan, minum, atau melakukan segala sesuatu, aku melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab aku sadar segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan. Tutup Alkitab saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Angkat tanganmu. Menyenangkanmu,
banyak dari saudara yang hari ini mau meresponi firman Tuhan. Saudara sudah mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup. Saudara sadar sesadar-sadarnya Yesus mati dan bangkit, supaya kita yang seharusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Saudara sangat sadar bahwa Yesus sungguh baik, sangat baik. Dan itu bukan kata orang, tapi saudara alami secara pribadi. Kekristenan bukan kata orang, kekristenan harus kau alami secara pribadi. Dan kalau hari ini kau berkata, Tuhan, aku mau meresponi kebaikan-Mu. Aku gak mau jadi orang Kristen yang pasif, berdiam diri. Tapi aku mau hari ini lakukan sesuatu. Walau harus berkorban, walau itu hal kecil, aku mau lakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selidiki hatiku, uji batinku, kau tahu motivasiku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan.